Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Terakhir kita ngaji Fathul Mu'in halaman 68, dan sekarang kita ke masih 68 baris keempat dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa harumalan haram apa tafriku baina amatin, misah yang dalam antarane budak wedok. Wa in radiyat senajan ridho sapa amat, au kanat utawa ana sapa amat iku kafiratan kafir. Wa far'un lan anak lam yumayyiz kang durung dewasa sapa far'un, walau min zinan senajan saking anak zina, al mamlukina kang den miliki, liwahidin kedhe wong suwiji, binahwi bai'in kelawan padane dol tinuku, kahibatin kaya hibah, wa kismatin lan panduman, wa hadiyatin lan hadiah, li ghairiman maring liyane wong, ya'tiku kang merdeka sapa far'un alaihi ing atase man, li khabarin krana hadis, man utawi sapane wong iku farroko misahake sapa wong bainal walidati ing dalam antarane wong tuwane, wa waladiha lan anake walidah, farroko mongko misahake sapa Allahu Allah bainahu en dalam antarane man, wa baina ahibbatihi lan en dalam antarane kekasih man, tawang kang den kasihi man, yaumal kiamat en dalam dina kiamat. Jadi haram ya, misalkan kita kalau zaman dulu kan ada budak. Jadi kalau budak itu dulu statusnya sama kayak benda, jadi bisa diperjualbelikan. Nah, bagaimana kalau misalkan membeli budak yang dia punya anak yang belum balik, masih kecil, masih balita. Nah, maka jika membeli budak tapi tanpa anaknya, ini haram karena sama saja memisahkan antara ibu dan anaknya. Ya, ini hukumnya haram, tidak boleh. Walaupun budak tersebut rela berpisah dengan anaknya, ataupun dia budaknya itu kafir, ataupun lagi itu anak dari hasil zina misalkan. Intinya orang tuanya rela walaupun dipisahkan tapi tetap statusnya hukumnya haram. Karena berdasarkan hadis, barang siapa yang memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkannya orang tersebut dengan orang yang dikasihinya kelak di hari kiamat. Artinya tidak boleh memisahkan antara anak dan ibunya. Namun jika anak itu sudah mumayyiz, artinya mumayyiz ini bukan balik ya, mumayyiz itu sudah tahu. Kalau mumayyiz, ukuran mumayyiz secara fikih dewasa itu tahu arah, dia tahu mana utara, mana selatan, mana barat, mana timur, atau mana kiri, mana kanan, dia itu maka sudah dikatakan mumayyiz. Jadi kalau sudah mumayyiz dipisahkan dengan ibunya, ya tidak apa-apa jika ada yang merawatnya gitu ya, maka tidak diharapkan gitu. Begitupun dengan hewan. Tapi kalau hewan masih boleh memisahkan antara anak dan induknya selagi sudah tidak lagi ketergantungan dengan induknya, dengan ketergantungan dalam hal susunya dan lainnya. Intinya tidak ada ketergantungan lagi. Namun kalau misalkan masih ada ketergantungan dengan induknya,
maka ya haram memisahkan antara hewan induknya dengan anaknya, sama saja. Jadi dilihat. Nah, kemudian halaman 69 loncat baris keempat dari atas. Wa haruma lan haram aidan halimane apa bai'un nahwi ainabin adol padane anggur teles miman saking wong oli makan den weruhi auzunna utawa den nyono apa annahu sak temene man iku yatakhiduhu ngalap sapa wong ing ainab muskiran ing perkara kang mendemi lisyurbi krana agawe nginum wal amrodilan bocah ganteng miman saking wong orifa kang den weruhi bil fujuri kelawan lacut bihi kelawan amrod wadi kilan jago lil harosyati maring tarung wal kebesilan kibas ilmu natohati krono serudukan wal hari lilan sutra lirojulin maring wong lanang yal basuhu kang nganggo sapa rajul ing harir. Jadi haram kita menjual sesuatu yang kepada orang yang kita tahu secara yakin atau masih sekedar prasangka. Misal menjual anggur, tapi kita tahu kalau orang itu beli anggur nanti sama dia mau dibuat arak. Nah, maka ini haram kita menjual kepada orang tersebut. Atau kita ada orang ingin mengadopsi anaknya itu sangat tampan, tapi kita tahu bahwa orang yang mengadopsi itu atau kita menyangka bahwa orang yang mengadopsi itu suka berbuat lacur, maka juga kita harus memberikan kepadanya. Apalagi misalkan kita menjual ayam jago kepada seseorang, tapi kita tahu orang itu kebiasaannya suka mentarungkan ayam, maka kita juga ikut haram menjualnya kepadanya. Begitupun dengan hewan apapun yang biasanya digunakan bukan untuk dikonsumsi atau digunakan untuk yang bermanfaat, namun digunakan untuk diadu gitu. Atau ada orang beli kain sutra, karena laki-laki kan haram menggunakan kain sutra, tapi yang beli kok laki-laki dan kita menyangka bahwa dia yang akan menggunakannya, maka juga kita haram menjualkan kepada orang tersebut. Jadi intinya kalau bahasa dalam usul fikihnya itu ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Ketika kita itu ridho dengan sesuatu, maka sama saja kita ridho dengan apa yang dia ciptakan. Kalau kita rela orang tersebut misalkan kita rela sang anak kecil megang pisau, berarti sama saja kita rela bahwa anak tersebut nanti akan kena hasilnya. Misalkan pisaunya digunakan untuk motong yang sembarangan, untuk merusak perabot rumah atau macam-macam seperti itu. Jadi ridho bisyai, ridho bima yatawalladu minhu. Rela dengan sesuatu sama saja rela dengan apa yang dihasilkannya. Seperti itu. Jadi begitu juga dengan orang yang misalkan kita menjual minyak wangi kepada orang kafir dan kita menyangka bahwa minyak wanginya akan digunakan untuk sesembahannya, dibuat wangi-wangian sesembahannya, patungnya, seperti itu. Jadi intinya kalau kita mengetahui secara yakin atau menyangka bahwa kita menjualkan barang kepada orang dan kita yakin atau menyangka akan disalahgunakan, maka kita haram memberikannya. Seperti itu. Kita jualan pisau, jualan golok, tapi kita yakin kepada orang yang beli itu atau menyangka bahwa orang itu sebenarnya suka membunuh misalkan, maka kita haram memberikan atau melayani pembeli tersebut. Seperti itu.
Jadi kita harus diteliti juga. Tapi kalau misalkan tidak tahu ya malahan jadi kan yang repot kalau kita itu tahu, oh orang ini kalau beli ini nanti mau disalahgunakan seperti ini. Nah, seperti itu bahaya. Kemudian loncat 4 baris, kemudian dalam kurung itu wa harumalan haram apa ihtikaru qutin nyimpen panganan pikuatan katamrin kaya kurma warabibin lan anggur wa kullu mujziin lan saben-saben perkara kang nyukupi fil fitrati ing dalem fitrae wa huwa utawi ihtikar iku imsa kuma ngeker barang istarahu kang tuku ing ma fi waqtil khulai ing dalam waktune larang lar rukhsa ora ing dalam waktu murah liyubi'ahu drapen adol sapa wong ing ma bi aksara kelawan luwih akeh indastida di hajati ahli mahalihi nalikane bangete hajate ahli penduduk wong. Nalikane bangete hajate ahli penduduk wong au ghairihim utawa liyane ahli ilaihi maring ma. Wa illam yashtarahu lamun ora tuku sapa wong ing ma bikos didalika kelawan mengkono-mengkono liyubi'ahu bi aksara la liyumas sikahu orang ngeker sapa wong ing ma linafsihi krana awak dhewe ne wong aw iyalihi utawa bati wong bisa mani mislihi kelawan regane padane ma wala imsaki hillati ardihi lan orang ngeker paweton bumine wong wa alhaqolan madaake sapa al-Ghazali Imam al-Ghazali bil kuti kelawan panganan bikuatan kulama ing sakabehane perkara yu'inu kang nulungi apa ma alaihi ing atase quds kalahmi kaya daging wasara halan bertelakake sapa al-qadi Syekh al-Qadi bil karahati kelawan makruh fis saubi ing dalam nyimpen dodot. Jadi haram memendam apa istilahnya itu memendam barang, artinya bukan dipendam tanah, bukan, artinya misalkan kita tahu bahwa sekarang bentar lagi akan langka bensin misalkan, kemudian kita beli yang banyak seperti itu, kita beli yang banyak di saat harga masih murah. Nah kemudian kita niatkan nanti ketika bensin sudah langka, nah, maka kita jual dengan harga yang sangat mahal karena kondisinya sudah langka. Maka hal seperti ini haram karena niatnya seperti itu. Namun jika niatnya beli yang banyak tapi pun diniatkan untuk dirinya sendiri karena untuk kebutuhan, karena takut nanti kebutuhannya kurang dan karena udah mau langka misalkan, atau untuk kebutuhan keluarganya, maka tidak apa-apa seperti itu. Nah, yang tidak boleh belinya banyak di harga murah dan disimpan biar harganya mahal, nanti di saat sudah mahal baru dijual. Ini yang namanya menindas orang lain, ya, sama aja seperti itu. Namun Syekh Al-Qadi menambahkan memakruhkan memendam pakaian gitu ya. Kalau pakaian pun juga sama seperti itu, tapi makruh. Kalau pakaian kan karena bukan sangat mendesak sekali gitu kan. Lanjut. Wa saumun lan ngenyang ala saumin ing atase pengayange kang weneh. Ai saumi ghairihi tegese ngenyangi liyane wong. Ba'da taqarruri samanin ing dalem sawise netepi rega bitarodi kelawan ridon-ridonan.
bihi kelaman rego. Jadi tidak boleh menawar harga dari yang sudah disepakati gitu. Misalkan sudah saling sepakat, misalkan beli pakaian, setelah hasil tawar menawar ternyata sudah sepakati harganya 100.000 misalkan, dan sudah disepakati, maka hal tersebut tidak boleh lagi ditawar kembali karena sudah ada hasil keputusan seperti itu. Begitupun juga kita tidak boleh menjualkan barang kepada orang yang sudah sudah rela, sudah saling ada keputusan. Namun ternyata tiba-tiba ada pembeli yang datang yang berani membeli harga lebih mahal. Nah, maka kita tidak boleh memutus hasil kesepakatan harga yang sudah dilakukan oleh orang yang pertama gitu kan. Karena kepada orang pertama misalkan tadi kesepakatannya baju 100.000, karena saking bagusnya tiba-tiba ada orang datang itu berani membeli dengan harga 150.000 misalkan, maka sang penjual tidak boleh menyerahkan itu kepada orang yang membeli 150.000 karena sudah ada kesepakatan dengan yang pertama tadi bahwa itu baju akan dibeli dengan harga 100.000 seperti itu. Jadi tidak boleh menyerahkan barang yang sudah disepakati dari tawar menawarnya. Lanjut, loncat 2 baris kemudian wana jaksun lan banjet dalam kurung ya, lin nahyi krana panyegah, anhu saking najsun, walil idailan krana nglarakake, wa huwa utawi najsun iku ayazida yen nambahi sapa wong fis samane ing dalem rega, la lirubatihi ora krana demene wong, bal yukhda'a bale krana mbujuk sapa wong, lan mbujuk sapa wong ghairuhu ing liyane wong. Wa ingka nasnajan ana apa azzatatu tambah fi mali mahjurin ing dalem bondo kang den cegah tasarufe sapa alaihi wong. Walau inda naksin senajan nalikane suda lanjut, walau inda nakasul qimati senajan nalikane sudane aji kerta alal aujahi mungguhe kol kang unggul. Wala khiyara lan ora ana khiyar iku maujud lil mustari kedhe wong kang tuku in ghabana lamun tuna sapa mustari fihi ing dalem bai' jual beli. Nah, selanjutnya yang diharamkan lagi namanya najsun. Najsun itu menambahkan harga. Nah, jadi niat dia bukan menambahkan harga, itu bukan niatnya suka dengan barangnya, dia ingin membeli pakaian misalkan harganya 100.000, kemudian dia ingin membeli dengan harga 130.000 misalkan. Nah, dia bukan niat untuk, dia tidak menyukai barang itu, tapi niatnya agar membujuk orang lain agar ikut membeli dengan harga segitu juga. Lah itu yang tidak boleh seperti itu, jadi dilarang. Langsung loncat faslun fi khiyaril majlisi. Faslun tayu kena fasal suwiji fi khiyaril majlisi en dalem nerangake fi khiyaril majlisi en dalem khiyar lorone majlis. Wa syartilan syarat wa khiyaril aibi lan khiyar aib. Yasbutu tetap apa khiyarun khiyar, apa khiyaru majlisin khiyar majlis fi kulli bai'in in dalem saben-saben dol tinuku, hatta fi ribawi sehingga bondo ribawi, wassalami lan salam. Wa kadzalan kaya mengkono-kono yasbutu khiyarul majlis fi kulli bai'in fi hibatin in dalam hibah, zata sawabin kang anduwene dodot alal muktamati ing atase dawuh kang muktamad. Dawuh muktamad itu
ucapan yang bisa dipegang gitu ya, yang kaul yang lebih kuat. Jadi pada bab ini kita akan menerangkan khiyar majelis. Jadi khiyar itu masih ada hak kita mau meneruskan beli atau membatalkan. Nah, namanya khiyar majelis gitu. Jadi dimanapun khiyar majelis itu selalu ada pada jual beli. Jadi tidak hanya jual beli aja, bisa pada akad salam memasrahkan itu juga, ya, hibah dan lain-lain. Jadi selama masih dalam sebuah akad yang berkaitan seperti halnya jual beli, maka masih ada namanya status khiyar majelis. Jadi kita mau meneruskan beli atau membatalkan pembelian, ya, kita masih ada hak selagi belum ada kesepakatan harga gitu kan. Jadi masih dalam proses tawar menawar gitu, kita mau beli apa enggak gitu, namanya khiyar majelis. Berbeda kalau membebaskan hutang, hibah, apalagi syirkah, membagi keuntungan kirot itu, atau menggadaikan, apalagi sewa, apalagi. Jadi hal-hal seperti ini tidak ada khiyar majelisnya karena ini bukan kategori jual beli. Yang ada khiyar majelisnya hanya yang berkaitan jual beli, kemudian akad salam dan juga hibah, yaitu masih ada khiyar majelisnya. Langsung loncat bawahnya dalam kurung wasakotolan gugur opo khiyaruman khiyare wong ikhtara kang milih sapa wong luzumahu ing netepe ba ail ba'i tegese ba min ba'iin saking wong kang tuku, saking wong kang adol, wa mustari lan wong kang tuku. Ka'ayyakula kaya ento ngucap sapa ba'i wa mustarin. Ikhtarna milih sapa ingsun luzumahu ing tetepe ba'. Au ajasnahu utawa nglasarake sapa ingsun ing ba'. Faskutu mongko gugur apa khiyaruhuma khiyare ba'i wa mustarin. Au min ahadihima utawa saking salah sijine ba'i wa mustarin. Jadi kalau misalkan sudah ada kesepakatan harga atau ada ucapan, udah saya beli ini, nah ucapan seperti itu, ada ucapan yang mengindikasikan akan dilanjutkan pembeliannya, maka status khiyarnya sudah hilang gitu. Jadi ketika sudah diakadkan udah saya beli, nah seperti itu, maka tidak boleh membatalkan seperti itu, kecuali nanti kalau ada kecacatan atau macam-macam nanti ya beda lagi ini. Tapi ini dalam balasan urusan jual beli yang masih normal, tidak ada cacatnya seperti itu. Kemudian langsung loncat lagi pas dalam kurung wasakotolan gugur apa khiyaru kullin khiyare saben-saben suwiji minhuma saking ba'i wa mustarin bifurqatin kelawan bifurqati badanin kelawan pisai badan minhuma saking ba'i wa mustarin au min ahadihima utawa saking salah sijine ba'i wa mustarin walau nasan senajan iku wong kang lali au jahilan utawa wong kang bodho an majlisil akadi saking majelis akad urfan ing dalam umume menungso. Nah, jadi yang membuat khiyar majelis hilang adalah sudah terpisahnya antara penjual dan beli. Ketika tidak ada, misalkan sudah ada kesepakatan, kemudian ternyata kok dia pergi, antara pembelinya misalkan pergi dan penjualnya sudah menyangka bahwa dia tidak lagi membeli atau membatalkan atau mau meneruskan membeli, maka pada waktu itu juga khiyar sudah gugur seperti itu. Jadi sudah
terpisah antara pembeli dan penjualnya. Jadi secara umumnya saja, kalau misalkan baru jalan berapa langkah kok dianggap baru nengok badan gitu aja kok sudah dianggap nggak jadi beli, ya tergantung kebiasaan masyarakat seperti itu. Nah kemudian di bawahnya ada keterangan kematian seseorang antara penjual atau pembeli. Kematian itu tidak bisa menggugurkan khiyar. Jadi yang melanjutkan adalah ahli warisnya gitu. Misalkan pembelinya lagi proses menawar-menawar atau meninggal itu, maka dalam seketika itu tidak ada status gugurnya khiyar. Jadi yang berhak ahli warisnya itu masih ada hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli seperti itu. Kemudian loncat 5 baris, kemudian dalam kurung wajuzulan menang lahuma kedua akidah ini ai lil akidah ini tegese maring wong akad loro. Apa syartu khiyarin nyaratake khiyar. Langsung loncat bawahnya pas dalam kurung salah satu ayamin ing dalem 3 pira dina fa aqalla mongko luwih kidik. Bikhilaf fima berbeda kelawan perkara law atlaqo lamun mutlakake sapa wong au aksara tawa luwih akeh ming salah satu ayamin saking 3 pira dina. Fa in zada mongko lamun tambah sapa wong alaiha ing atase salasa lam yasyiha mongko ora sah apa al aqdu akad min khayni syarti saking mongsone syarat lil khiyari maring khiyar. Nah jadi antara kedua belah pihak, antara penjual dan beli itu boleh memberikan syarat khiyar selama 3 hari maksimal dia. Maksimal 3 hari. Jadi boleh. Andaikan tidak juga tidak apa-apa. Jadi syaratnya harus 2 orang ini, pembeli maupun penjual, itu boleh memberikan syarat. Nah, ini 2 orang ini harus saling ridho ya. Makanya biasanya kalau yang zaman sekarang itu yang lebih umum, barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Nah seperti itu, berarti itu memang si penjualnya sejak awal yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi. Tapi ada juga kalau yang mungkin kemarin saya beli pulpen, nah tapi belum dipakai, sampai sudah 2 hari belum dipakai dan dia lagi butuh uang, dikembalikan lagi. Tapi kalau memang pas ketika beli ada syaratnya, saling memberikan syarat, nanti ini saya lagi butuh pena tapi ya butuh uang, nanti kalau misalkan ternyata pulpennya nggak jadi kepake, nanti saya kembalikan ya gitu, belum dipakai sama sekali. Maka itu boleh dan maksimal hanya 3 hari seperti itu. Beda kalau garansi. Kalau garansi itu kan kadang ada istilahnya sampai 3 tahun, 5 tahun garansi itu kan. Tapi itu garansi apabila terjadi kerusakan seperti itu. Apabila terjadi kerusakan. Kalau yang maksudnya di sini ini tidak ada kerusakan sama sekali, artinya tidak ada apa-apa tapi dikembalikan ulang. Nah ini boleh dengan catatan antara penjual dan pembeli ada kesepakatan memberi syarat 3 hari, maksimal hanya 3 hari secara fikih. Langsung loncat paling bawah sendiri halaman 69 itu wayasululan hasil opo fashun rusak lil aqdi maring akad fi muddatil khiyari indalem mangsane khiyar binawi fasahtu kelawan contoh fasahtu ngerusak sapa ingsun al bai'a ing jual beli kastarja tu kaya lafat istarja tu maknane jabel sapa ingsun al mabi'a ing jual beli. Jadi akad khiyar juga bisa rusak
pada saat masih masa-masa khiyar itu akad juga bisa ruka disebabkan ucapan dari salah satu antara penjual atau pembelinya, ini saya merusak jual beli ini, jadi dibatalkan gitu kan, atau apa namanya, ditarik kembali seperti itu bisa jadi bisa juga akad dirusak selama masih dalam masa khiyar, yaitu maksimal 3 hari tadi. Wa ijazatun lan nerusake fiha ing dalem mongsone khiyar binahwi ajastu kelawan padane lafat nerusake sapa ingsun al bai'a ing dol tinoku ka amdaituhu kaya lafat amdaituhu nerusake sapa ingsun ing bai' wa tasyarrufu ta nasrufake fi muddati khiyarin ing dalem mangsune khiyar biwat in kelawan wati wa edkinan merdekaake wa bai'in lan dol tinuku wa ijaratin lan sewa wa taswijin lan rabi min bai'in saking wong kang tuku iku fashun ngrusak akad. Waman ta sapalewa iku mustaru ijazatin lestaraake nerusake lisyara'i maring tuku. Jadi dalam masa khiyar itu kita ada hak apakah ingin melanjutkan jual belinya ataupun membatalkan. Jadi masih dalam masa khiyar. Nah, khiyar itu ketika masa khiyar, ketika antara dengan yang pembeli dan yang penjual itu bisa membatalkan khiyar apabila terjadi adanya seperti diganti dengan sewa, kemudian pernikahan, kemudian memerdekakan budak dan lain sebagainya, itu bisa bisa merusak akad dari khiyar tersebut. Wa isbutulan tetep limustarin kedhe wong kang tuku jahilin kang ora weruh bima kelawan barang yakti kang teko apa khiyarun khiyar fi raddil mabi'i ing dalem balekake barang kang den tuku bizuhuri aibin kelawan pertelane celo qadimin kang ndingini munaqisun kang ngurangi qimatan ing rega fil mabi'i ing dalem barang kang den tuku. Bagi pembeli yang tidak mengetahui bahwa dalam barangnya itu ada sebuah kecacatan yang memang bukan akibat dari pembeli, maka itu juga termasuk adanya khiyar, sehingganya berhak untuk dikembalikan kembali. Jadi kalau misalkan ada kecacatan, asalkan bukan kesalahan dari si pembeli dan si pembeli tidak tahu. Beda kalau misalkan nanti si pembeli itu sudah mengetahui kalau memang ada kecacatan gitu. Berarti ada kerelaan. Jadi kalau misalkan seperti jual beli budak, nah itu juga bisa dikembalikan apabila terjadi adanya cacat. Misalkan budak tersebut itu istihadah, nah itu bisa juga dikembalikan. Atau lagi suka mencuri, suka minggat, suka berbuat zina, itu bisa dikembalikan. Nah, diantaranya lagi suka ngompolan, minta keterangan di bawahnya. Kemudian badannya bau, kemudian banyak tidur, suka berkata kotor, suka berbuat bohong, dan punya keanehan-keanehan yang lain. Nah, itu juga bisa membuat akad rusak, sehingganya bisa dikembalikan kembali. Jadi masih ada hak khiyar itu apabila terjadi adanya kecacatan pada budak. Ini contohnya budak.
Lagi misalkan nakal, ya, sifatnya sifat nakal, suka menggigit gitu, atau mungkin punya hewan kucing atau apapun yang itu juga hewannya nakal, suka menggigit, juga bisa dikembalikan juga. Langsung loncat ke Faraon, ya, di Faraon 17, loncat 17 baris kemudian itu ada Faraon. Faraon lauba'a lamun adol sapa wong hayawanan ing hewan au ghairahu utawa liyane hewan bisyarti baro'atuhu bisyarti swara baro'atihi kelawan syarat bebase ba ya utawa kang tuku minal oyubi saking baik saking wong kang adol ya, minal oyubi sing bepro cacat fil mabiin dalam barang kang dendol au alla yuradda utawa yen to ora den balikake apa mabi' biha kelawan uyub sahha mengko sah apa al akdu akad. Kalau misalkan ada orang menjual hewan atau selainnya dan dia mensyaratkan untuk tidak bisa mengembalikan apabila terjadi ada beberapa kecacatan. Nah, itu seperti maka seperti itu boleh dijadikan syarat seperti itu. Jadi si penjual boleh mensyaratkan jika terjadi kecacatan maka tidak boleh dikembalikan lagi. Nah, seperti itu juga boleh bagi si penjual membuat syarat. Nah, wa bari'in lan bebas min aibin saking cacat batinin kanjero bil hayawani kelawan hewan maujudin kang maujud halal akdi ing dalam tingkai akad lam ya'lamhu kang ora weruh ing aib sapa alba ing wong kang tuku. Misalkan beli kambing atau yang itu memang si penjualnya pun tidak tahu kalau di dalamnya ada cacat. Misalkan beli kambing dan tidak tahu ternyata di dalamnya ada organ tubuhnya yang rusak, nah, itu kan tidak bisa diketahui. Maka hal seperti ini boleh si penjual mensyaratkan apabila terjadi kecacatan maka tidak boleh dikembalikan. Nah, bicara seperti itu. Karena kalau berdasarkan kaidah usul fikih, karena li'anal asla adamul aib, karena asal dari segala sesuatu itu tidak ada aibnya. Karena asalnya dari hewan itu sehat. Kalau ada tiba-tiba ada kecacatan dan itu tidak diketahui kan, namanya jadi dalam tubuh kan nggak bisa tahu. Makanya ya tidak si penjual boleh mensyaratkan kalau ini saya jual kepadamu, tapi kalau ada sakit apa-apa saya tidak saya mensyaratkan kalau misalkan ada kecacatan pada tubuh kambing ini atau sapi ini, saya tidak engkau tidak berhak untuk mengembalikannya gitu. Seperti itu. Langsung lanjut faslun fi hukmil mabi'i qoblal qabdi. Faslun utawi iki ku fasal suwiji fi hukmil mabi'i ing dalem nerangake hukume perkara kang dendol qoblal qabdi ing dalem sadurunge nampa. Al-mabi'u utawi barang kang den tuku al-mabi'u utawi barang kang dendol qabla qabdihi dalam sadurunge nampa ing mabi' iku ming domani ba'in saking tanggungane wong kang tuku. Mimbain saking tanggungane wong kang adol gitu. Bimakna ing fisakhil bai'i ing dalem kelawan makna rusake dol tinuku bitalafihi sebab rusake mabi' au islafi bai'in utawa oleh ngrusake wong kang adol wa subutul khiyari lan tetepe khiyar bita yibihi kelawan nacatake mabi' au ta'yi bibai'in utawa nacatake wong kang tuku au ajnabiin utawa wong liya. Jadi kalau misalkan ada barang belum sempat diterima oleh pembeli dan itu ternyata barang masih rusak di tangan penjual, maka ketika barang rusak itu masih tanggungannya penjual.
Itu memang ini sudah lumrah, orang sudah tahu mesti kalau misalkan jual HP belum diterima oleh pembelinya, ternyata HP-nya di tangan penjualnya jatuh. Nah, maka itu sudah menjadi tanggungannya penjual. Langsung loncat dalam kurung wa islafu mustarin, utawi oleh ngrusakake wong kang tuku iku kobedun aran tompo. Wa in jahila senajan bodho sapa mustarin, innahu sak temene perkara iku almabiu barang kang den rusakake. Tapi kalau misalkan barang sudah rusak berada di tangan si pembeli, ya berarti tanggungannya pembeli karena sudah di tangannya. Wa ya betululan batal apa tasarrufun tasarruf walau ma'abain senajan sartane wong kang tuku. Binahwi bai'in kelawan padane dol tinuku. Kahibatin kaya hibah wa sedaqatin lan sedekah wa ijaratin lan nyewaake warohnin lan gade wa ikrodin lan ngutangake. Fima ing dalam perkara lam yakbat kang ora nampa apa ma la binahwi i'takin ora kelawan padane merdekaake wa taswijin lan ngerapekake. Nah, jadi pentasarupan itu menjadi batal otomatis apabila barang yang ditasarufkan itu maksudnya diserahkan baik dari si penjualnya dalam urusan jual beli atau hibah itu diberikan atau sedekah atau sewa atau gadai atau menghutangi, apapun itu yang bentuknya sekiranya itu bisa ditasarufkan, maka hal itu menjadi batal otomatis apabila sesuatu yang mau ditasarufkan itu tidak bisa diterima. Gitu. Tidak bisa diterima. Ya apapun itu, misalkan dia sedekah tapi barang yang tidak bisa diterima. Saya sedekah apa misalkan? Saya sedekah itu burung. Ya di mana? Itu masih terbang di sana, gak entah hilang kemana lah, itu batal otomatis. Seperti itu. Langsung loncat dalam kurung wa qabdu ghairi mangkulin utawi nampa sakliyane perkara kang den leh min ardin saking bumi wadarin lan omah wasyajarin lan wit iku bitahliyatin kelawan masrahake li mustarin kedhe wong kang tuku bi ayam kanahu kelawan nyento ngongangake ing ghairu mangkul ngongangake ing mustari artinya orang yang beli minhu saking ghairu mangkulin sapa albai'u wong kang adol ma'a taslimihi sartane masrahake mustari al miftaha ing kunci wa ifrahihi lan ngosongake ghairu mangkulin min amtiatin saking pira-pira bondo ghairul mustari kang sakliyane ora den tuku. Nah, kalau misalkan membeli sesuatu yang benda yang tidak bisa dipisah, tidak bisa dipindahkan, contohnya seperti beli tanah. Ya, beli tanah kan nggak bisa dipindahkan, letaknya di situ terus. Apalagi beli rumah, beli pohon. Nah, hal-hal yang kayak gitu, nah penerimaannya itu diserahkan kepada si pembeli. Ya terserah. Orang itu mau beli tanah, lah terserah tanahnya mau diambil atau bagaimana, atau mau dikelola bagaimana, terserah. Atau mau beli rumah, kemudian setelah beli di rumah ternyata rumahnya mau dihancurkan, mau diganti perkantoran, ya terserah. Artinya dia ketika ada penjual menjual barang yang tidak bisa dipindahkan, maka diserahkan kepada si pembeli, terserah mau diapakan, seperti itu.
Wa qabdu mangkulin utawi nampa barang kang den leh. Adapun menerima barang yang bisa dipindah min safinatin saking perahu aw hayawanin utawa hewan binaklihi kelawan mindah mangkul min mahalihi saking panggonane mangkul ila mahalin maring panggonan ukhra kang meneh akhiron ingkang akhir ya ma tafrihi safinati sartane ngosongake perahu. Jadi kalau misalkan membeli sesuatu yang bisa dipindahkan kayak jual perahu itu bisa dipindahkan, bisa dipindah-pindah, jual hewan, nah, seperti itu maka juga bisa dipindahkan juga ya, artinya terserah bagi si ini bisa dipindahkan kemanapun, terserah mau setelah dibeli ya terserah bagi si pembelinya mau dibawa kemana gitu. Langsung loncat dalam kurung bawah sendiri itu wajah jalan menang opo istibdalu amrih ganti fi ghairi ribawiyin ing dalam liyane bonda ribawi bi akan dendol bi mislihi kelawan padane ribawi min jinsihi saking jenise ribawi ansamanin saking rega nakdin rupane nukut itu emas perak au ghairihi utawa liyane nukut. Dan boleh minta diganti apabila ditemukan adanya kalau misalkan dia benda harta yang bisa dipindahkan maka boleh diganti pada selain harta ribawi. Ribawi itu ya harta-harta biasa namanya ribawi gitu, dengan harga yang seperti yang harga dengan yang sesamanya, seperti bisa dengan emas perak ataupun diganti dengan benda yang lain, misalkan perahu nanti diganti dengan benda yang lain apa itu. Jadi boleh diganti dengan penerimaannya, bisa diganti dengan yang lain. Karena hal seperti itu pernah terjadi pada sahabat. Suatu ketika ada orang menjual onta, dan tapi dia mintanya dibayar dengan uang dinar. Tapi ternyata ada yang membeli tapi adanya uang dirham. Nah, setelah menerima uang dirham sama sahabat tersebut, dirhamnya dijual lagi dengan bentuk uang dinar. Nah, kemudian dia datang menemui Rasulullah, tanya, boleh nggak kayak gitu? Jawab Nabi, la ba'sa, gitu. Kalau misalkan ada kesepakatan di antara keduanya, tidak ada permasalahan, ya tidak apa-apa, gitu. Boleh-boleh saja. Itu misalkan membeli dengan uang dolar, misalkan beli perahu dan uang dolar. Kemudian dolarnya itu ternyata dijual lagi, diganti lagi dengan uang rupiah. Nah, kan perubahannya ganti-ganti karena $1 kan kadang bisa 15.000, kadang bisa 16.000 gitu. Maka seperti itu boleh. Langsung loncat faslun fi bai'il usuli wassimari. Faslun utawi kiku fasal suwiji fi bai'il usuli ing dalem nerangake adol pira-pira uwit wassimari lan pira-pira buah. Ya dakhulu mlebu fi bai'i ardin ing dalem adol bumi wahibatiha lan aweh ardun wa waqafiha lan waqaf ardun wal wasiyati lan wasiat mutlakon kelawan mutlak la fi rohniha ora ing dalem nggadekake bumi wal ikrori lan ikror biha kelawan bumi apa ma barang fiha ing dalem ardun mimpina ing saking bangunan wasyajarin lan uwit rotobin kang teles
wa samrihi lan buahi syajar alladzi lam yadhar kang ora pertelo apa samruhu indal bai'i ing dalem nalikane tuku wa usuli baklin lan pira-pira wit janganan tajuru kang den potong marrotan ing dalem sakwise ambalan ba'da ukhra ing dalem sakwise kang weneh ba'da ukhra ing dalem sakwise kang weneh kakisain kaya kerahe wabatihin lan semongko lama dudu perkara yuk khojo kang den alap apa ma dafatan kelawan saambalan kabirin kaya beras wa fuhlin lan lobak li anahu krana sak temene ma iku laisa ora ana apa ma iku lidawami maring selawase wasabati lan tetep wakal mangkulatil wakal mangkulati fawa mangko taima iku kal mangkulati kaya perkara kang kena den leh fidare ing dalam omah. Jadi kalau misalkan orang membeli tanah maka otomatis apa yang ada di atas tanah tersebut itu juga menjadi miliknya. Entah itu ada pohon-pohonan atau buah-buahan ataupun barang-barang yang memang tidak selamanya. Misalkan dia punya ada semangka atau buah lobak atau buah lain-lain lah ya. Artinya yang dia sekali panen itu ya, kayak semangka itu kan ya sudah sekali panen nanti sudah ditanam lagi, atau padi seperti itu juga seperti itu. Maka hal-hal kayak gitu menjadi miliknya juga ketika membeli tanahnya, dan apa yang ada di atasnya juga itu ikut terbeli jadi miliknya seperti itu. Wa yadkhulu lan mlebu fi bai'i bustanin ing dalem adol kebon wa qaryatin lan pekarangan apa ardun bumi wa syajarin lan wit wa binain lan bangunan fihima ing dalam bustan la mazzara'u ora pira-pira nggon gogo haulaha ing dalam kiwa tengene bustan li annaha krana sak temene apa iki mau mazara'un iku laisat ora ana apa mazara'un iku minhuma saking bustan wa bai'in lan wa fi bai'i daril lan iku ing dalem adol omah apa hadhihi salah satu iki perkara telu. Langsung loncat dalam kurung wa abwabun lan pira-pira pintu mangsubatun kang den pasang wa aghlaquha lan pira-pira kuncine pintu. Tuh. Langsung loncat dalam kurung la fi bai'i kinin ora ing dalem adol kawula murni zakarin kang lanang au ghairihi tawlani zakar apa halqatun anting bi idnihi kelawan izine kinun au khatamin tawa cincin au na'lin tawa sandal wa kadalan kaya mengkono-mengkono na'lun saubun utawi dodot. Langsung loncat dalam kurung bawahnya wa fi bai'i syajarlan iku ing dalam adol wit rotobin kang teles bila aradin kelawan tanpa bumi indal itlaki mungguwe perkara kang den mutlakake apa irkun oyot walau ya pisan senajan wit kang garing ilam yushtarot senajan ora den syaratake apa qat syajari ngethok wit bi'an syurita kelawan yen den syaratake apa ibu qauhu netepake syajar. Langsung loncat dalam kurung wa husnun lan pang rotobun kang teles la ya bising kang ora garing. Langsung loncat yang dalam kurung la yadkhulu ora mlebu fi bai'i syajari ing dalam adol wit
apa maghrosuhu nggon nandure wit. Fala yajbi'uhu mongko ora anut bureni ing maghrosahu fi bai'ihi ing dalam adol wit. Li'anna isma syajaro li'anna isma syajari krana sak temene jeneng wit iku layatana waluhu ora merkoleh apa ismun ing maghrosahu. Wa samrun lan buah wala samrun lan ora buah zaharo kang pertelo apa samar. Langsung loncat dalam kurung bawahnya wayu bagiane lan den tetepake apa samar lan sajar. Ai samaru tegese buah al-dhahiru kang pertelo wa syajarul lan wit indal itlaqi nalikane den mutlakake. Langsung loncat dalam kurung bawahnya wa yadkhulu lan mlebu fi bai'i dabatin ing dalam adol kewan apa hamluha wa tengane dabah. Jadi yang pertama, kalau membeli rumah ya maka ya sekaligus syaratnya harus semuanya perangkat-perangkat di rumah, maksudnya seperti pintunya, jendelanya dan lain-lain sebagainya. Tidak boleh menjual rumah tapi pintunya nggak ikut terjual, itu tidak boleh. Berikut kunci-kuncinya juga, itu. Begitupun dengan menjual budak. Kalau menjual budak, ya sekarang udah nggak ada budak, itu maka tidak termasuk apa yang melekat pada dirinya seperti anting atau itu gelang ataupun sendal ataupun pakaiannya, itu tidak berikut pakaiannya. Namun kalau jual beli pohon maka juga termasuk ya sampai ke akar-akarnya. Jadi jual pohon tidak bisa hanya setengahnya pohon, tidak bisa. Jadi ya satu pohon, tapi yang kalau membeli pohon berarti tidak termasuk tanahnya gitu. Jadi hanya membeli pohonnya dan sampai ke akar-akarnya, itu termasuk juga ranting-rantingnya, semuanya termasuk. Kemudian juga buah-buahnya, kalau misalkan beli pohon ya berarti termasuk sebuah buahnya juga ikut gitu. Kemudian kalau membeli hewan ya berarti termasuk apa yang dikandungnya. Kalau misalkan hamil, tidak boleh memisahkan antara induk dan anaknya yang masih dalam kandungan, dijual secara terpisah tidak boleh. Demikian pembahasan pada kali ini. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya ke faslun fi ikhtilafil muta'aqidaini. Semua qala wa lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.